Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membahas terkait sejarah kopiah hitam yang menjadi ciri khas warga Indonesia. Dan ini berkaitan dengan ceramah Habib Hasan yang sudah lama tentunya. Sebelum ada tesis Kiai Haji Imad kan Habib ini ceramah masih bisa bebas. Masih bisa sesukanya karena tidak ada yang berani mengkritisinya. Namun ketika kita melihat ceramah-ceramah Habib tempo dulu, betapa Habib ini sebenarnya anti NKRI. Terbukti dari ceramah Habib Hasan yang berkisah tentang Habib Abu Bakar, di mana Habib Abu Bakar ini tidak menyukai orang-orang yang mendatanginya dengan memakai peci hitam. Sehingga dari pernyataan Habib Hasan terkait kisah Habib Abu Bakar ini, saya tertarik untuk mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, sebagai bahan materi awal, saya akan tampilkan satu cuplikan video ceramah dari Habib Hasan. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Di rumah Habib Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Habib Hasan bercerita tentang Habib Abu Bakar, di mana setiap orang yang mendatangi Habib Abu Bakar ini, ketika orang tersebut memakai peci hitam atau kopiah hitam, maka khotim atau pembantu dari Habib Abu Bakar ini sudah menyediakan banyak sekali kopiah putih, sehingga orang yang memakai peci hitam atau kopiah hitam itu diganti dengan songkok putih, karena alasannya Habib Abu Bakar ini tidak menyukai orang-orang yang mendatanginya dengan memakai kopiah hitam atau peci. Jadi cerita ini membuktikan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini sebenarnya anti NKRI. Sehingga walaupun sudah lama hidup di Indonesia, seakan-akan bahwa Indonesia itu bukan negaranya. Bahkan budaya yang ada di Indonesia ini juga tidak mau mengakui bahwa itu sebagai bagian dari budaya di negeri yang mereka tempati. Sehingga mereka merasa bahwa peci hitam adalah simbol yang tidak tepat di hadapan Habib Abu Bakar. Padahal jika kita menilik sejarah, maka munculnya sejarah peci hitam ini melalui proses yang panjang. Saya akan bahas terkait kenapa peci hitam menjadi simbol pribumi. Ini tidak terlepas dari
sejarah perjuangan dan politik. Jadi jangan main-main, peci hitam itu walaupun sekilas remeh, tetapi itu adalah simbol perjuangan. Simbol perjuangan pribumi dalam rangka mengusir penjajah. Saya akan runtut bahas terkait sejarah dari peci hitam. Jadi ketika kita melihat sejarah, mulai dari akar etimologinya, pengaruh politik global, hingga transformasinya menjadi simbol nasionalisme di Indonesia, maka akan muncul beberapa poin. Poin yang pertama adalah akar etimologi dan pengaruh global. Asal-usul kata dan bentuk kopiah sebenarnya merupakan hasil persilangan budaya yang panjang. Satu, pengaruh Timur Tengah. Jadi kopiah ini bisa diidentikan karena pengaruh Timur Tengah. Kata kopiah diserap dari bahasa Arab kafiyeh. Namun secara bentuk, kopiah hitam Indonesia lebih mirip dengan fez dari Turki atau tarbos dari Mesir. Yang kedua, pengaruh Eropa. Jadi ada yang mengatakan kopiah itu pengaruh Timur Tengah, ada juga yang mengatakan bahwa kopiah adalah pengaruh Eropa. Kata peci diduga kuat berasal dari bahasa Belanda, petje, yang berarti topi kecil. Ini menunjukkan bahwa sejak awal penutup kepala ini sudah menjadi produk hibrida antara budaya timur dan barat. Kemudian soal perubahan warna, mengapa hitam sedangkan di Turki fez berwarna merah? Namun saat masuk ke wilayah Nusantara melalui pedagang Gujarat, India, dan Semenanjung Malaya, bahan bludru hitam lebih dipilih karena memberikan kesan lebih formal, elegan, dan tidak mudah terlihat kotor. Jadi meskipun ini terpengaruh dari fez dari Turki, tetapi warnanya itu tidak mengikuti warna fez yang ada di Turki. Di Turki itu merah, sedangkan di Indonesia itu hitam. Kenapa? Untuk menyesuaikan agar terlihat lebih formal, elegan, dan juga tidak mudah terlihat kotor. Kalau hitam kan tidak mudah terlihat kotor, sehingga transformasi dari fez Turki yang berwarna merah untuk di Indonesia ini berubah menjadi warna hitam agar tidak mudah terlihat kotor. Kemudian, peci sebagai alat politik. Awal abad ke-20. Sebelum tahun 1920-an, masyarakat pribumi ini terkotak-kotak oleh pakaian. Jadi kaum elit atau bangsawan ini menggunakan blangkon atau penutup kepala tradisional daerah masing-masing. Kaum terdidik atau yang kebarat-baratan ini sering menggunakan topi model Eropa, topi fedora atau helm tropis. Kemudian kaum santri ini menggunakan sorban atau peci putih. Jadi zaman dulu itu masih terkotak-kotak antara kaum elit, rakyat jelata, dan kaum santri ini masing-masing punya simbol sendiri-sendiri. Sehingga apa? Sehingga Presiden Soekarno melihat perpecahan ini sebagai penghambat persatuan. Dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adam, Soekarno menceritakan momen krusial pada rapat Jong Java tahun 1921 di Surabaya. Ia sempat ragu sebelum masuk ruangan, namun kemudian memutuskan untuk memakai peci hitam sebagai pernyataan politik. Apa kata Soekarno? Inilah perkataan Soekarno yang perlu kita pahami dan perlu diingat oleh generasi muda. Kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh pekerja-pekerja bangsa Melayu adalah asli kepunyaan rakyat kita. Ini ujar Presiden Soekarno kala itu. Kemudian yang ketiga, peci egaliter dan melawan feodalisme
Soekarno memilih peci karena sifatnya yang egaliter atau setara. Jadi peci hitam tidak menunjukkan strata sosial, baik seorang kuli pelabuhan maupun seorang intelek lulusan Belanda ini bisa memakai penutup kepala yang sama. Inilah alasan kenapa Soekarno ingin mempersatukan warga pribumi dengan membuat simbol nasional yang berupa peci hitam. Agar apa? Agar masyarakat tidak terkotak-kotak dan tidak menghambat persatuan di kalangan pribumi. Jadi dengan memakai peci hitam, itulah orang Indonesia. Tidak memandang apakah kuli bangunan, apakah buruh pelabuhan, apakah santri, apakah pejabat. Karena kopiah adalah ciri khas warga asli Indonesia. Dengan memakai peci atau kopiah, Soekarno ingin menunjukkan bahwa kaum terpelajar tidak perlu menjadi Londo atau Belanda. Jadi Londo itu bahasa Jawa. Untuk menjadi modern dan tidak perlu terjebak dalam sekat-sekat kesukuan seperti Blangkon Jawa atau Destar Sumatera. Kemudian yang keempat, produksi dan transformasi material. Awalnya, peci dibuat dari bahan kain biasa. Namun, seiring waktu, penggunaan bahan bludru atau velvet ini menjadi standar kualitas tinggi. Mana wilayah yang pertama kali ramai memproduksi peci hitam atau kopiah? Gresik sebagai pusat. Nah, kota Gresik di Jawa Tengah menjadi salah satu pionir industri peci hitam di Indonesia. Salah satu yang tertua adalah merek Awing yang mulai dikenal luas meski banyak pengrajin lokal lain yang sudah memulai sejak tahun 1900-an. Kemudian ada peci AC. Peci AC itu peci yang di pojok depan dan belakangnya itu dengan bahan bolong-bolong. Ini inovasi modern menambahkan jaring udara di bagian ujung depan dan belakang. Sering disebut sebagai peci AC untuk mengatasi panas di iklim tropis Indonesia. Jadi yang pertama kali memproduksi peci hitam itu di wilayah Gresik. Bahkan merek tertua yang bernama merek Awing yaitu adalah asli dari Gresik. Kemudian dirubah lagi modelnya atau dimodernkan lagi dengan munculnya kopiah ber-AC, yaitu dengan bahan jaring di ujung depan dan ujung belakangnya. Kemudian yang kelima, pengakuan internasional. Jadi peci ini sudah diakui oleh dunia internasional. Peci hitam menjadi ikon diplomatik saat Soekarno melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti halnya Amerika Serikat, Uni Soviet, hingga Mesir. Peci hitam tidak pernah lepas dari kepalanya. Hal ini membuat dunia internasional mengenali peci hitam sebagai simbol warga Indonesia. Kemudian, para pemimpin negara setelah Soekarno, meskipun memiliki latar belakang ideologi yang berbeda, tetap mempertahankan peci hitam dalam foto resmi kepresidenan sebagai simbol legitimasi kepemimpinan nasional. Ini ringkasan garis waktu. Abad 13 hingga 17. Masuknya pengaruh penutup kepala dari pedagang Arab dan India ke Malaya. Kemudian abad 19, vest merah populer di Kekaisaran Ottoman diadopsi di Nusantara dengan penyesuaian warna hitam. Kemudian di tahun 1921, Soekarno menjadikan peci hitam sebagai simbol nasionalisme dalam gerakan pemuda. Kemudian di tahun 1945, Soekarno ini menjadikan bahwa peci hitam resmi menjadi bagian dari pakaian sipil lengkap PSL untuk acara kenegaraan di Indonesia. Jadi setelah kita melihat sejarah panjang dari munculnya peci hitam yang sekarang lagi saya pakai, ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan pribumi dalam melawan penjajah.
dan menjadi ciri khas bahwa kopiah hitam adalah menunjukkan bukti bahwa kita orang asli Indonesia. Nah, ketika Habib Abu Bakar yang dikatakan oleh Habib Hasan tadi ini tidak menyukai kopiah hitam, ya berarti tidak menyukai budaya Indonesia. Karena kopiah hitam ini tidak sekedar budaya, tetapi sudah menjadi simbol nasional, bahkan sudah diakui di dunia internasional. Ya, seseorang ketika hidup di Indonesia kemudian tidak menyukai simbol nasional itu sendiri, ya memang lagi-lagi bahwa Habib Alawi itu pengen merubah baik adat ataupun sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia seperti gaya yang mereka mau. Terus apa sih pentingnya memakai peci putih atau hitam? Jika alasan Habib Abu Bakar ini tidak menyukai seseorang yang datang memakai peci hitam, kemudian diganti dengan peci putih, atau dengan ketu atau kupluk lah. Ini alasannya apa? Ya, seorang ulama ini kan tidak melihat pakaian. Pakaian itu kan hanya casing. Ya, kalau seorang ulama masih getol menilai seseorang dari casing, ini ya bukan ulama. Ulama itu lebih melihat kepribadian seseorang, mau pakai ketu, mau pakai peci hitam, mau pakai sorban, itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Cuma perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa peci hitam adalah simbol nasionalisme dalam mempersatukan penduduk Indonesia. Karena dulu itu ada kasta-kasta, jadi terkotak-kotak, kaum elit pakaiannya beda lagi, kaum santri pakaiannya beda lagi, kemudian buruh pakaiannya beda lagi. Maka Presiden Soekarno punya inisiatif untuk mempersatukan warga Indonesia dengan membuatlah simbol kebangsaan atau pakaian nasional yang bernama peci. Sehingga dengan memakai peci, ini semuanya pantas, mau bangsawan, mau kaum elit, mau kaum terpelajar, mau santri, mau buruh, maka peci itu bisa dipakai siapa saja. Karena peci adalah simbol nasionalisme Indonesia. Bahkan sudah diakui oleh dunia. Itu yang perlu dipahami ya, bahwa peci adalah simbol bahwa kita adalah benar-benar warga Indonesia. Jadi ketika di dunia luar seseorang terlihat memakai baju hitam, ya sudah, itu berarti orang Indonesia. Karena dunia sudah paham kalau baju hitam itu adalah ciri khas warga Indonesia. Dan kalau Habib Abu Bakar tidak suka dengan orang yang memakai baju hitam itu, alasannya apa? Sementara baju hitam itu ya memang nyatanya sudah mempersatukan warga Indonesia. Dan kita bisa melihat para pemimpin kita, para pejabat kita dalam foto-foto resmi juga memakai peci hitam. Itu bukti bahwa inilah Indonesia dengan berpakaian yang tidak pernah lupa dengan peci hitamnya. Indonesia ini tidak bisa dijadikan tarim. Jadi tidak bisa penduduk Indonesia ini disuruh memakai sorban udeng-udeng, ini tidak bisa. Tidak bisa. Maka para Habib Alawi yang ada di Indonesia jangan memaksakan budaya Indonesia dan dirubah dengan budaya yang seperti mereka mau. Karena sampai kapanpun peci hitam akan tetap dipertahankan oleh seluruh warga pribumi. Karena ini adalah berkat perjuangan keras Presiden Soekarno dalam rangka mempersatukan seluruh penduduk Indonesia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.